Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu pertama. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Desiderio Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu segmen ini apa, segmen IHSG dan 3 saham ini adalah membahas bagaimana kondisi IHSG dan juga kira-kira apa sih saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan di minggu depan. Dan sebelum mulai gue mau ngingetin kalian, buat kalian yang menerima informasi dari video kali ini, jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan money management kalian dan juga trading strategi kalian. Nah, bicara tentang IHSG minggu lalu, nampaknya ada kabar baik dari IHSG karena IHSG di minggu lalu mengalami penguatan. Dan di hari Jumat kemarin berhasil ditutup di sekitar 4.973. Walaupun dia belum berhasil ditutup di atas 5.000, tetapi IHSG kemarin berhasil menembus satu pola, ya, continuation bullish polanya, yaitu adalah bullish penannya teman-teman ya. Dan kemarin dia berhasil ditutup menembus bullish penan tersebut teman-teman. Dan bagaimana untuk IHSG minggu depan dan saham apa saja yang kira-kira bisa ditradingkan untuk minggu depan, seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke guys, sekarang kita sudah ada di monitor dan yang di depan kalian ini yang kalian lihat adalah trading view. Dan sekarang ini di trading view ini gue lagi ngasih lihat ke kalian adalah chart dari indeks kita, yaitu IHSG ya. Minggu lalu nih IHSG bergerak naik teman-teman ya, dan dia kemarin berhasil close di 4.973 di closingan hari Jumat kemarin ya. Tetapi yang menarik di sini ya, yang harus diperhatikan teman-teman ya, di sini kan kemarin udah gue bilang ya, ada bullish penan di sini. Bullish penan itu adalah satu chart pattern yang menggambarkan kelanjutan dari suatu tren gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini sebelumnya trennya bullish dan dia muncul bullish penan seperti ini, dan kalau kalian lihat ya, kalau ini gue gedein ya, ini yang gue kotakin ini adalah candle yang sudah menembus bullish penannya gitu ya. Nah ini berarti ada tendensi dari IHSG itu untuk bergerak naik ke level 5.300 ya teman-teman ya. Kenapa 5.300? Karena di sebelah kiri kalau kita lihat di 5.300 itu ada structure high-nya teman-teman ya di sini ya. Structure high yang menjadi resistance dari IHSG berikutnya teman-teman. Oke. Dan tetapi ada yang perlu diperhatikan juga ya, yang sekarang jadi penghambat IHSG untuk naik itu adalah EMA 90-nya ini ya. Dan memang kita kalau misalnya lihat dari historis ke belakangnya ya, setiap dia masuk ke area 90 dan mencoba untuk break area EMA 90-nya ini, harganya itu di reject teman-teman ya. Ditunjukkan di sebelah sini satu kali ya di reject, kemudian di sini juga di reject. Dan kemarin hari Jumat dia sempat kena lagi teman-teman area EMA 90-nya dan dia mengalami rejection juga, oke. Tetapi itu tidak nggak membuat gua gentar gitu ya. Karena apa? Karena patokan gua itu adalah di 4.900 ya, atau di low-nya candle full body candle ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya IHSG masih bergerak di atas ini, itu tendensinya masih akan naik terus ke level berapa, yaitu 5.300-an yang tadi gua bilang, oke. Jadi untuk IHSG masih minggu depan ya, itu gue berharap dia akan jalan ke 5.300. Dan kalau kita lihat dari weekly-nya teman-teman ya, di IHSG ini dia sudah ketahan atau harganya sudah pause itu sekitar hampir 1 bulan lebih teman-teman ya. 1 bulan lebih ini udah ketahan, sudah pause di sini, dan harusnya di minggu depan ya itu harganya akan jalan. Jalannya seberapa jauh? Kita pakai patokannya itu adalah 2 candle ini aja nih, pada saat dia bergerak berapa. Dan setelah gue hitung-hitung itu pergerakan satu candlenya ini adalah kira-kira sekitar 3-5% teman-teman. Jadi gue berharap IHSG di minggu depan itu bisa bergerak positif ya ke sekitar 3% sampai 5% ke depannya, oke. Nah itu adalah tentang indeks kita teman-teman ya. Dan berikutnya sebelum gue masuk ke referensi saham-saham apa saja yang bisa ditradingkan, gue akan bahas dulu yang kemarin-kemarin sudah gue bahas teman-teman ya, atau yang gue sudah mention untuk dijadikan referensi. Yang pertama itu ada yang namanya Emyor, oke. Nah Emyor ini gue masih pegang dan sekarang dia masih floating teman-teman ya. Tetapi gue nggak apa-apa, nggak takut karena dia itu masih belum kena stop lossnya, oke. Dan kalau misalnya kita lihat karakteristik dari Emyor ini ya, dia itu karakteristiknya penuh dengan rejection ya. Di area-area move average-nya di sini ya. Di sini ini juga rejection banyak, oke. Apalagi di sini ini rejection semua. Jadi gue berharap di sini di Emyor ini dia akan membuat ledakan lagi ya. Jadi setelah sekali dia meledak atau sekali dia bergerak, itu range-nya lumayan teman-teman ya. Ini adalah dari sini ya, kalau misalnya kita lihat sampai ke sini itu sekitar 11% ya. Jadi
Gue beranggapan Emior ini akan bisa bergerak sekitar 11% lagi menuju ke level 2480 ya. Ini kalau misalnya kita tarik channel atasnya, ini akan kena pas gitu ya ke 2480. Jadi untuk Emior itu masih wait and see, dan gue masih menunggu, masih ngehold maksudnya ya. Dan ini gue akan referensikan juga nanti di saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan, masih masuk kategorinya Emior. Oke. Yang kedua itu ada KLBF teman-teman ya. KLBF kemarin gue mention juga. Dan untuk KLBF ini gue sekarang kondisinya lagi floating profit sekitar 2%-an ya. Dan ini gue masih stay, akan diam terus. Kenapa? Karena ini ada ascending triangle ya. Ascending triangle-nya itu menurut gue ini akan di break ya. Karena dilihat dari kondisi IHSG-nya ya, kita korelasikan dengan emitennya, ini menurut gue ascending triangle-nya ini akan di break. Dan juga minimal dia akan bergeraknya itu sampai ke, sebentar gue tarik dulu garisnya, ini gue tarik ke sini ya. Terus gue copy paste aja ke atas ini. Nah ini yang minimal area 1630 ini akan kena gitu ya. Jadi gue akan menunggu, dan disitu juga gue taruh TP gue ya. Dan ya kita akan tunggu tetap KLB. Jadi sementara ini masih floating 2% profit, dan ini masih gue hold. Oke. Dan berikutnya ada BBNI teman-teman ya. BBN ini juga sama ya, kondisi seperti IHSG, dia membentuk pennant, tetapi gue berharap ketika nanti IHSG-nya juga sudah nge-break pennant, otomatis sentimen marketnya itu jadi positif, dan itu akan mendorong saham-saham big cap seperti BBNI, BBCA, kemudian BRI dan lain-lain, saham banking big cap lainnya ya. Jadi untuk BRI juga sama ya, gue di sini masih nge-hold, dan gue masih stick sama plan gue yaitu di 6.000 ya. Ini karena BBNI ini sifatnya kalau gue tuh semi ditabung ya, jadi gue akan nge-holdnya ini agak lama dengan stop loss sekian dan juga targetnya sekian. Jadi untuk BBNI juga masih sama ya. Gue berharap dia akan break, dia punya symmetrical triangle. Kalau yang ini ya, symmetrical triangle, belum pennantnya sudah expanding menjadi symmetrical triangle, dan gue berharap dia bisa nge-break pattern ini dan kemudian lari ke area target kita. Oke. Jadi itu untuk BBNI ya. Berikutnya lagi ada EXCL, kemarin gue bilang ya. Nah EXCL ini juga masih gue hold ya, karena sama tendensinya dia masih up ya. Kalau kita lihat dari volumenya juga, ini nunjukin yang namanya kompresi, cenderungnya menuju akumulasi ya. Jadi banyak orang yang masih ngumpulin si Excel ini, dan ya gue masih stick sama target gue juga, dan juga stick sama plan gue, yaitu targetnya di 3220 dan stop lossnya di 2490. Kalau misalnya kalian mau tahu analisanya tentang Excel ini, tonton yang minggu kemarin ya, IHSG dan 3 saham minggu kemarin. Oke. Dan yang terakhir ada PTPP, kemarin gue bahas juga. Oke. Nah PTPP ini kemarin gue bahas untuk entry-nya sekian-sekian. Dan kalau misalnya kalian ada yang ngikutin ya, ini kemarin gue udah sounding juga, setiap yang 70, kalau misalnya harga sudah bergerak 70% dari target kita, itu harus dilakukan BEP ya. Jadi BEP itu apa? Yaitu adalah kalian tarik ya stop lossnya ini, kalian naikkan sampai ke harga open kalian, dan juga ya ini posisinya itu dibuang dulu setengah gitu ya, atau diambil setengah. Jadi ketika sampai 70%, misalnya kalian punya 10 lot, ya kalian bisa buang 3 sampai 5 lotnya kalian ambil dulu untungnya ya, baru sisanya kalian diamin. Kenapa harus seperti itu? Karena ini bagian dari money management ya. Jangan sampai intinya itu adalah posisi profit kalian itu berubah menjadi loss ya. Kalau misalnya in case dia ke bawah gini karena dia bikin double top di sini terus dia lari ke bawah, ya kita sudah kantongin profit gitu ya. Jadi seperti itu untuk PTPP. Oke, jadi itu adalah saham-saham yang kemarin gue bilang, dan action gue selanjutnya sudah gue jelaskan tadi juga seperti itu ya. Nah sekarang gue masuk ke saham-saham apa saja yang bisa direferensikan untuk minggu depan. Oke, yang pertama itu ada dari sektor banking ya, dari BRIS teman-teman ya. Nah BRIS ini memang tidak termasuk IDX 30 ya, tetapi ini sangat menarik ya BRIS ini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau untuk ikuti referensi ini ya, ini gue akan jelasinnya itu sangat ketat ya, karena dia tidak termasuk IDX 30 dan harus cukup harus cukup disiplin ya dalam hal trading manajemennya. Oke. Nah, kenapa BRIS ini menarik ya? Pertama dia sudah bikin new high ya di sini ya, karena high yang di sini lebih tinggi dari sebelumnya, jadi dia bikin new high, yang mana itu higher high, walaupun yang sebelumnya itu dia bikin lower high, tapi akhirnya sekarang dia bikin
higher high. Dan ini menunjukkan indikasi yang namanya transisi, teman-teman. Sebentar lagi dia akan transisi kalau misalnya dia bisa break dia punya high sebelumnya di sini. Oke, dan kalau misalnya kita lihat juga dari behavior candlenya ya. Ini kalau misalnya kita garis atas jadi resistance dan di candle terakhir dia ngebreak dengan satu candle bullish yang di atas rata-rata hariannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya di sini ini candlenya kecil-kecil sekali ya sebelum-sebelumnya, tetapi di penutupan kemarin hari Jumat ini candlenya agak besar daripada yang lain dan juga ini menunjukkan bullish gitu ya. Jadi ini bisa kasih kita info bahwa tekanan bullishnya lagi masuk, teman-teman ya, lagi nge-build gitu ya, tekanan bullishnya. Dan untuk targetnya ya, dia ini si Breeze ini, target saya itu pertama itu adalah idealnya di 416 teman-teman ya, di 416 itu target idealnya. Kemudian dengan stop lossnya itu sekitar di 268 teman-teman. Oke. Untuk TP minimumnya itu kalian bisa di bawah, yaitu di 380 kalian ambil setengah dan kemudian SL dipindahin ke BEP seperti yang saya tadi contohkan di PTPP gitu ya. Jadi pokoknya intinya setiap 70% dari targetnya sudah tercapai ya kalian bisa BEP dulu teman-teman, biar nanti profitnya nggak jadi loss. Oke. Itu untuk Breeze ya. Kemudian berikutnya ada AALI teman-teman ya. AALI ini juga bagus. Nah, AALI ini juga bagus ya, sama ya, dia dari trennya bearish sekali, kemudian harga mulai menanjak perlahan dan sekarang semua harganya sudah berada di atas moving average dan juga dia membentuk base terakhir di sini, konsolidasi kecil yang nantinya itu saya percaya dia akan break ke atas dan targetnya itu adalah 1:1 dari sini ya, dari tren sebelumnya atau primary trend sebelumnya, yaitu kalau misalnya kita gambarkan teman-teman ya, itu adalah di daerah di harga 10.755. Dan ini kalau misalnya kita lihat ke kiri itu pas sekali dengan strukturnya dia atau area konsolidasi dia yang bisa dibikin sebagai resistance ya. Oke, the next resistance-nya dia. Oke, untuk entry-nya ya, kita bisa entry di harga sekarang teman-teman ya, dengan stop loss-nya itu di bawah moving average-nya sini, yaitu sekitar 10% teman-teman, di 7.700 cut loss-nya, dan untuk target profitnya di 10.800 teman-teman ya, dengan risk reward ratio-nya 1:2,4 dan ini masih cukup sehat. Risk reward ratio-nya cukup untuk kalian untuk nge-hold saham AALI ini. Oke. Nah, berikutnya lagi ada Emyor teman-teman ya. Emyor ini masih gue rekomendasikan untuk kalian yang masih mau pegang ya, karena seperti yang gue bilang tadi ya, yang gue sudah bahas, dia ini secara price action-nya juga masih oke, masih banyak rejection dari bawah dan menuju ke atas. Gue berharap minggu depan dia bisa bergerak lagi sekitar 11% ya dari Emyor ini. Karena kalau kita lihat historisnya, dia 3 kali dia bergerak dengan ledakan sekitar 11%-an teman-teman ya. Jadi untuk posisinya pun kalian bisa open di harga bisa entry di harga open besok ya, hari Senin ya, dengan risk reward ratio-nya 1:1,7 dan ini juga masih lebih dari 1:1,5. So ini masih aman dan masih oke si Emyor ini. Oke. Nah, itu adalah saham-saham yang kalian bisa lirik ya untuk minggu depan. Dan sekarang gue mau bahas saham-saham yang di request sama subscriber dan juga DM di Instagram teman-teman ya. Yang pertama ada MNC teman-teman ya, ada yang request MNCN. Nah, MNCN ini gimana ya? Kalau misalnya dari perspektif gua ya, kalau ini secara simpel aja teman-teman ya. Ini kita sudah ada di area structure high-nya ya, structure supply zone-nya atau kalian bilang resistance atau apapun itu. Dan dia menunjukkan rejection teman-teman ya. Kalau misalnya dilihat dari kondisi sekarang, gua nggak akan rekomend untuk entry dulu. Gua rekomend untuk menunggu ya, menunggu sampai mana? Sampai harganya ini bergerak turun dulu teman-temannya ke sini, ke area sini ya. Ya sekitar sini ya, kalau misalnya gue gambarin areanya itu dari sini sampai sini. Oke. Nah, di area biru ini ya, di harga 800 sampai 830 lah. Itu kalian baru bisa coba untuk mencari entry di situ, oke? Karena itu resikonya lebih kecil dibandingkan kalian harus entry sekarang, oke? Seperti itu untuk MNCN ya, teman-teman. Jadi kalian bisa menunggu sampai dia di area 780-an sampai 830-an baru kita cari entry-nya. Karena kalau sekarang itu tadi gue bilang ya, ini masih riskan ya, karena harganya juga masih bearish gitu ya, ditandai dengan moving average-nya masih ke bawah, terus harganya juga sekarang lagi ada di bawah moving average semua. So lebih bijak kita menunggu di bawah. Nanti pada saat di bawah dia bikin triple bottom seperti ini, kemudian kita tunggu dia bikin swing, baru kita cari untuk entry. Oke, itu MNCN seperti itu. Kemudian ada yang nanya tentang Unilever juga. Nah, untuk Unilever ya, untuk Unilever itu juga sama teman-teman ya. Jadi
kita di sini paling gampang kalau Unilever tuh kita tarik Fibonya aja, oke. Dan kita tunggu dia sampai dia kena di 61-nya teman-teman ya. Karena Unilever itu sangat respect dengan Fibonacci ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di sini kalian tinggal tunggu di daerah 7400 sampai dengan 7600. Jadi itu adalah area entry untuk Unilever ya. Kenapa tidak entry sekarang ya? Karena ketika dia mencoba untuk bergerak naik ya, ini ada fake out di sini pertama teman-teman ya, karena dia true resistance-nya itu adalah di sini atau true structure-nya di atas ini. Kemudian yang di sini dia melakukan fake out, dan pada saat fake out ini dia tekanan bearish-nya cukup besar, dan pada saat dia mau balik ke atas di area resistance ini juga dihajar lagi ke bawah. Jadi di sini adalah area supply yang cukup kuat teman-teman ya. Jadi ada yang jagain dia supaya nggak naik gitu. Oleh karena itu kita mesti habisin dulu sellernya ya. Sellernya itu habisinnya gimana? Dengan cara diturunin lagi, oke. Dan pada saat dia masuk ke area Fibo di sini ya, dan ini berkenaan dengan area konsolidasi di sebelahnya sini ya, di yang sebelah sini. Jadi ini bikin confluence atau cluster teman-teman ya. Jadi kita tunggu sampai sini. Nanti di sini dia bikin swing, kita bisa siap-siap untuk entry. Jadi itu simpelnya, secara simpelnya Unilever seperti itu. Oke, teman-teman. Berikutnya ada yang nanya tentang PTBA juga. Oke, ini yang terakhir ya, PTBA. Nah, kalau yang PTBA ini aku kurang suka ya teman-teman. Gue kurang suka di sini. Kenapa? Karena di sini ada gap ya teman-teman ya. Ada gap yang cukup besar di sini ya. Ini berarti menandakan bahwa bullish pressure-nya besar sekali gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat volumenya, perhatiin volumenya teman-teman ya. Ini banyak yang ngebuang teman-teman ya, buang PTBA gitu. Walaupun sekarang sellernya sudah mulai menurun gitu ya, tapi ini tandanya ada yang lagi PTBA ini lagi dibuang. Kalau misalnya kalian mau tetap entry di PTBA bisa gitu, tunggunya di daerah support. Oke. Kalau misalnya saham-saham yang seperti ini kita harus mainnya di daerah support. Kenapa? Karena risk rewardnya jadi kecil. Risk kita tuh jadi kecil maksud saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita entry di sini terus dia break supportnya, itu kita bisa langsung buang karena risk kita kecil, paling cuma 1-2% seperti itu cara mainnya untuk di saham-saham seperti ini jenisnya, oke? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya PTBA kalian mau tetap entry, tunggu di 1770 sampai 1880. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu yang mau gue jelasin tentang referensi dari saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan dan juga kondisi dari IHSG. Sekali lagi buat kalian yang mengambil informasi dari video ini jangan ditelan mentah-mentah, oke? Kalian sesuaikan dengan trading style kalian, trading strategi kalian, money management kalian gitu ya. Dan juga di sini gue sebisa mungkin untuk menjelaskannya dengan teknik yang gak ribet gitu ya, karena gue tahu kalau misalnya gue pakai teknik yang macam-macam, nanti yang baru trading saham tuh pasti bingung. Oke, jadi gue jelasinnya supaya kalian yang baru dan juga yang sudah lama trading sama-sama bisa mengerti teman-teman. Oke? Mungkin segini dulu, semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah kira-kira gambaran IHSG untuk minggu depan dan juga saham-saham apa saja sih yang bisa ditradingkan. Tadi sudah gue jelaskan semua di monitor. Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian yang menonton atau mengambil informasi dari video ini, jangan ditelan mentah-mentah, kalian harus sesuaikan dengan trading strategi kalian juga dan juga dengan money management kalian. Buat kalian juga yang belum punya grup trading, gue mau ingetin kalian untuk join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join di sana dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga buat kalian yang mau request, kalian bisa komen di bawah ya. Kalian bisa request untuk saham apa saja yang kira-kira mau gue bahas ke depannya untuk di next segmen dari IHSG dan 3 saham. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video dari channel ini. Kalian bisa like juga dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian jangan ragu untuk komen di bawah. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.